Kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya. Siswa di sebuah SMP diminta untuk merekam berapa banyak waktu yang mereka habiskan, mulai Jumat tengah malam hingga Minggu tengah malam. Iqbal mencatat data dalam tabel di bawah ini. Ya, gunakan tabel berikut untuk mengerjakan soal nomor 5 dan soal nomor 6. Jadi tabel ini berisi aktivitas Iqbal yang dia lakukan selama liburan Sabtu Minggu. Atau tepatnya mulai Jumat tengah malam, ya Dek ya, hingga Minggu tengah malam. Coba kita hitung itu ada berapa jam. Sabtu tengah malam, Jumat tengah malam sampai Sabtu tengah malam itu kan dihitung satu hari. Ya kan, satu hari itu ada 24 jam. Lalu dari Sabtu malam berakhir di Minggu tengah malam. Ya Dek ya, berarti juga dihitung satu hari. Nah, total ada 2 hari. Ya Dek ya, 24 jam ditambah 24 jam jadinya 48 jam. Ini adalah waktu total yang dimiliki oleh Iqbal untuk liburan hari Sabtu dan Minggu. Sementara dari tabel, ya Dek ya, kita tahu bahwa Iqbal itu menghabiskan waktunya sebanyak 18 jam untuk tidur. Nah, ini selama liburan, ya. Kemudian menghabiskan waktunya 2,5 jam untuk makan. Nah, lalu menghabiskan 8 jam waktunya untuk rekreasi dan seterusnya, ya. Pertanyaannya ada di sini, di soal nomor 5. Bagaimana cara kalian membandingkan waktu yang dihabiskan Iqbal dalam berbagai aktivitasnya selama liburan? Ya, berdasarkan tabel. Jelaskan. Nah, untuk membandingkan, kita bisa menuliskan dalam bentuk pecahan, ya kan, sekian per sekian, atau dalam bentuk perbandingan tentunya, ya kan, sekian banding sekian, atau bisa juga dalam bentuk persentase. Nah, untuk soal nomor 5, ini lebih enak nanti kalau kita kerjakan dalam bentuk persentase. Kenapa? Karena kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Ya dia dibandingkan ketika nanti kita kerjakan dalam bentuk pecahan atau dalam bentuk perbandingan. Nah, maksudnya seperti apa? Langsung aja ya, kita akan kerjakan. Untuk yang pertama, yang A. Aktivitasnya adalah tidur. Ya Dek ya, butuh waktu 18 jam. Berarti nanti kalau kita bandingkan terhadap waktu total yang dimiliki oleh Iqbal, ya 48 jam, berarti 18 per 48. Nah, ini kalau dalam bentuk pecahan. Kalau dalam bentuk persentase, tinggal kita kalikan dengan 100%. Oke, coba kita sederhanakan ya. 18 per 48 berarti atas bawah kita bagi dengan 6. Ya dia 18 dibagi 6 sama dengan 3. Kemudian 48 dibagi 6 sama dengan 8. Lalu 8 dan 100 ini kan bisa dicoret. Ya kan? 8-nya habis, 100 dibagi 8 sama dengan 12,5. Nah, 3 kali 12,5 itu sama dengan 37,5%. Nah, artinya apa? Artinya 37,5% waktu liburan Iqbal digunakan untuk tidur. Nah, itu kita akan jauh lebih mudah dalam membayangkan, ya, dibandingkan dalam bentuk pecahan seperti ini. Oke, jelas ya? Sekarang yang B. Aktivitas berikutnya adalah makan. Nah, Iqbal menggunakan 2,5 jam untuk makan. Berarti 2,5 per 48. Ini kalau dalam bentuk pecahan. Kita akan sulit membayangkan. Ya, Dek ya. Makanya kita ubah dalam bentuk persentase. Caranya ya kembali lagi kita kalikan dengan 100%. Ya, jelas ya. Oke, ini karena angkanya tidak bulat, langsung aja ini berarti 2,5 kali 100 itu kan sama dengan 250. Ya kan, 250 per 48 ini satuannya sudah dalam persen ya. Kalau kita hitung 250 dibagi 48 itu sama dengan 5,20833 sekian ya. Atau kalau kita bulatkan dua angka di belakang koma, hasilnya adalah 5,21% ya. Berarti 5,21% waktu liburan Iqbal digunakan untuk makan. Nah, itu penjelasannya. Oke. Sekarang yang C ya. Aktivitas berikutnya adalah rekreasi. Nah, menurut tabel Iqbal itu membutuhkan 8 jam untuk rekreasi. Ya, berarti kalau kita bandingkan
8/48 ya, kita kalikan kembali dengan 100% ya. Coba kita sederhanakan. 8/48 berarti jadinya 1/6 ya Dek ya, atas dan bawah dibagi 8. 1/6 kali 100% ya, atau 100/6 itu kalau kita hitung nanti hasilnya adalah 16,6667 ya kan, atau kalau kita bulatkan dua angka di belakang koma ya Dek ya, 16,67%. Nah, artinya 16,67% waktu liburan Iqbal digunakan untuk rekreasi. Ya, sampai sini bisa dipahami ya Dek ya. Kita lanjutkan ke aktivitas berikutnya, menonton TV. Nah, ini kita bersihkan dulu ya. Jadi sekarang yang D ya, yang D kita kerjakan di sini untuk nonton TV ya. Nonton TV membutuhkan waktu 6 jam, berarti 6/48 ini dalam bentuk pecahan. Kalau dalam bentuk persentase berarti tinggal kita kalikan dengan 100% ya. 6/48 kalau kita sederhanakan berarti atas dan bawah kita bagi dengan 6 ya. 6 dibagi 6 1, lalu 48 dibagi 6 sama dengan 8. Nah, kembali lagi 100 dibagi 8 ini kan sama dengan 12,5 ya kan. 12,5 kali 1 ya sama dengan 12,5% ya. Berarti 12,5% waktu liburannya Iqbal ya digunakan untuk menonton televisi. Oke, lanjut ya. Aktivitas berikutnya adalah mengerjakan PR atau soal latihan. Butuh waktu hanya 2 jam ya, berarti 2/48 kali 100%. Coba kita sederhanakan. 2/48, 2-nya dicoret, diganti angka 1, 48 dicoret, diganti angka berapa? Diganti angka 24 ya kan. 48 dibagi 2 sama dengan 24. Tinggal 100/24. Kalau 100 dibagi 25 itu kan 4% ya kan. Nah, kalau 100 dibagi 24 ya mestinya nanti 4, sekian. Coba kita hitung ya, 100 dibagi 24. Nah, ini hasilnya 4,1666 sekian. Jadi kalau kita bulatkan dua angka di belakang koma nanti hasilnya adalah 4,17% ya Dek ya. Artinya 4,17% waktu liburan Iqbal digunakan untuk mengerjakan PR atau soal latihan ya. Kita lanjutkan ke aktivitas berikutnya, bermain ke rumah teman. Nah, ini kebetulan waktu yang dibutuhkan untuk bermain ke rumah teman dan mengerjakan PR ini sama-sama 2 jam ya. Atau mungkin bisa kita simpulkan di sini ketika Iqbal bermain ke rumah teman, nah itu sambil mengerjakan PR. Nah, kan bisa aja seperti itu ya. Oke lah, langsung aja. Berarti untuk bermain ke rumah teman ini langsung ya, membutuhkan waktu 4,17% dari waktu total yang dimiliki Iqbal untuk liburan. Nah, yang terakhir yang G ya kan, untuk aktivitas lainnya. Nah, ini menimbulkan tanda tanya ya, ini kira-kira aktivitas apa yang dilakukan Iqbal. Nah, tapi biar aja kita tulis apa adanya ya. Lainnya. Nah, ini butuh waktu 9,5 jam. Berarti 9,5 per 48 kali 100% ya, berarti 950 per 48 ini satuannya persen. Coba kita hitung 950 dibagi 48 ya, ini sama dengan 19,79166 sekian. Atau kalau kita bulatkan dua angka di belakang koma ya, jadinya 19,79% ya, berarti 19,79% waktu liburan Iqbal itu digunakan untuk aktivitas lainnya, entah apa aktivitasnya ya. Oke, demikian tadi adalah pembahasan soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 6 kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, sampai ketemu, tetap semangat. Jika ada kesulitan, ada pertanyaan, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar.